Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah latihan TPS untuk persiapan UTBK 2020. Ya, kembali kita akan belajar tentang logika proposisi. Ya, ini adalah pembahasan saya di seri 20. Ya, apabila kalian ingin bergabung dengan grup belajar saya, linknya dari bawah. Ya, jadi di kolom deskripsi grup pejuang SBMPTN. Oke, ini soal ini saya ambil dari seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tahun 2012 TPA. Kita sekarang sudah sampai pada nomor 16. Oke, semua warga negara yang berumur di atas 17 tahun memiliki hak pilih. Jadi ini himpunan bagian ya. Jadi umur 17 ke atas ya. Di sini ini himpunan menjadi himpunan bagian dari hak pilih ya, hak pilih. Oke, ini adalah kalimat pertama. Kalimat kedua, semua mahasiswa S1 berumur di atas 17 tahun. Jadi mahasiswa S1 di sini, S1 posisi di sini. Nah, ya. Jadi pernyataan yang benar mana? Semua mahasiswa S1 memiliki hak pilih. Benar ya di sini. Jadi kalau ini adalah himpunan bagian dari ini ya 17 tahun ke atas, maka dia juga himpunan bagian dari memiliki hak pilih. Jadi yang A ini pilihan yang benar. Kemudian nomor berikutnya 17. Tak seorang pun mengunjungi museum diizinkan memotret ya. Tak seorang pun mengunjungi museum diizinkan memotret. Sebagian mahasiswa mengisi liburan dengan mengunjungi museum. Ya, tak seorang tak seorang pun mengunjungi museum diizinkan memotret. Ya, ini diagram petnya merepotkan ya kalau negasi seperti ini. Jadi diizinkan memotret tak seorang pun. Sebagian mahasiswa mengisi liburan dengan mengunjungi museum. Enak dibaca langsung kayak gini ya, agak susah ini. Sebagian mahasiswa mengisi liburan dengan mengunjungi museum. Ya, jadi ada mengunjungi museum, ya misalnya di sini ada mahasiswa mengunjungi museum ya. Di sini ada mahasiswa. Ada sebagian mahasiswa yang mengunjungi museum ya di sini. Nah, kemudian tak seorang pun yang mengunjungi museum diizinkan memotret. Tentu saja ini tidak diizinkan memotret museum ya yang ada di sini gitu. Sebagian mahasiswa tidak diizinkan memotret di dalam museum. Ini benar ya. Sebagian mahasiswa ini ya tidak diizinkan memotret di dalam museum. Semua mahasiswa tidak diizinkan memotret dalam museum, ini salah. Ya, jadi ada mahasiswa diizinkan memotret kalau nggak mengunjungi museum ya. Kalimatnya agak keliru juga ini. Ya. Semua mahasiswa tidak diizinkan memotret di dalam museum. Semua mahasiswa. Salah rasanya ini. Sebagian mahasiswa diizinkan memotret ketika mengunjungi. Sebagian mahasiswa diizinkan, jelas salah kalau ini ya, jelas salah. Hanya mahasiswa yang berlibur ke museum tidak dilarang memotret, ini jelas salah. Ini yang kita pilih 1 dan 2 ini. Jangan dulu ini ya. Kita pilih mana. Tidak ada pengunjung museum yang berstatus mahasiswa, ini juga salah. Semua mahasiswa tidak diizinkan memotret di dalam museum. Tidak seorang pun pengunjung museum diizinkan memotret. Sebagian mahasiswa mengisi liburan dengan mengunjungi museum. Ini antara A dan B. Semua mahasiswa tidak diizinkan memotret dalam museum atau sebagian mahasiswa tidak diizinkan memotret di dalam museum. Ya A yang lebih besar. Sebagian mahasiswa, tidak semua mahasiswa ya. Jadi irisan ini yang sebagian mahasiswa tidak diizinkan memotret dalam museum. Oke, yang A. Kalau kita nggak bikin diagram pennya seperti ini, agak susah memutuskan. Ya, karena kita pasti mikir semua mahasiswa yang ada di museum saja, kita kan mesti mikir gitu kan. Tapi kalau dibantu dengan diagram pen seperti ini lebih mudah memutuskan. Oke. Nomor 18, semua orang yang korupsi dihukum ya. Jika korupsi ya maka dihukum semua. Jadi semua yang korupsi dihukum. Jadi korupsi himpunan bagian dari yang dihukum. Sebagian pejabat terbukti melakukan korupsi ya. Sebagian pejabat terbukti melakukan korupsi, sebagian saja. Ini pejabat, ya. Pejabat tidak dihukum meski terbukti korupsi. Pejabat ya tidak dihukum, meski ya jelas salah. Kalau terbukti korupsi pasti dihukum daerah sini.
Ya, jelas ini salah. Pejabat yang tidak terbukti korupsi dihukum. Tidak terbukti korupsi dihukum. Mungkin ada di daerah sini ya, tidak terbukti korupsi tapi dihukum. Mungkin ada. Cuman ini meragukan, jangan dulu. Pejabat yang tidak terbukti korupsi tidak dihukum. Artinya bukan meragukan sini ya. Ada yang lebih kuat enggak daripada itu gitu premisnya. Kesimpulannya. Pejabat yang tidak terbukti korupsi tidak dihukum. Tidak terbukti korupsi tidak dihukum. Ini ya, tidak terbukti korupsi jelas tidak dihukum di sini ya, ada benarnya juga. Tidak terbukti korupsi tidak dihukum. Nah, ini benar. Ya. Walaupun mungkin di sini masih ada ya, tidak terbukti korupsi tapi dihukum. Di sini harusnya ada kalau dari diagram Venn-nya atau dipepetkan sini ya. Jadi ini coba kita cari yang lain. Tidak ada pejabat yang dihukum karena korupsi, jelas salah. Tidak ada pejabat yang terbukti korupsi dihukum, jelas salah. Dua ini. Pejabat yang tidak terbukti korupsi dihukum, tidak, jelas salah ini ya. Ini maksudnya yang C lebih kuat. Pejabat yang tidak terbukti korupsi tidak dihukum. Ya mungkin sini. Cuman daerah sini kelihatan kayak dilewati gitu ya. Tapi dari A, B, C, D, E ini yang paling masuk akal yang C. Ya karena ini pejabat yang tidak terbukti korupsi dihukum ini jelas. Mungkin ada ya karena mungkin membunuh atau apa. Tapi kan bukan premis dari sini ya. Jadi yang sesuai dengan premis yang ada di sini yang paling cocok yang C. Nomor 19. Jika musim kemarau maka tumbuh-tumbuhan meranggas. Jika kemarau maka meranggas. Saat tumbuh-tumbuhan meranggas, sampah berserakan. Ya, kesimpulannya ini merupakan silogisme ya. Jika kemarau maka sampah berserakan. Saat kemarau sampah tidak berserakan, salah. Sampah berserakan terjadi bukan kemarau, salah. Sampah berserakan bukan karena tumbuhan meranggas. Saat musim kemarau sampah berserakan, yang D. Ya, silogisme jelas. Ini yang paling mudah ini diantara logika yang lain silogisme ini. Jika masakan diberi bumbu, maka rasanya lezat dan mengundang selera. Jika diberi bumbu, maka lezat dan mengundang selera. A adalah masakan yang rasanya tidak lezat dan tidak mengundang selera. Negasi dari lezat dan selera. Ya. Kesimpulan yang benar ini adalah karo nggak tolen ponen, saya nggak lupa ya. Ponen kalau nggak salah ini. Kesimpulannya ya negasi dari berbumbu. Ya, A tidak diberi bumbu. Ya. Saya khawatir kebalik, ini tolen kalau nggak salah ya. Ponen ini ponen. Ya. Logika ponen. Setiap siswa rajin belajar. Setiap siswa rajin belajar. Setiap siswa rajin belajar ya berpeluang memperoleh nilai tinggi. Nilai tinggi. Siswa yang rajin belajar nilainya tinggi. Kemudian siswa yang nilai tinggi, jika nilainya tinggi berpeluang diterima perguruan tinggi negeri. Ya, perguruan tinggi negeri. Jadi kesimpulannya siswa yang rajin belajar diterima di perguruan tinggi negeri. Siswa yang rajin belajar berpeluang diterima di perguruan tinggi negeri. Masuk silogisme. Lanjut. Semua siswa kelas 3 sedang berada di kelas atau laboratorium. Ya. Jadi semua siswa kelas 3 ya berada di kelas atau laboratorium. Ya, atau itu kayak U gitu ya, kayak V. Ruang laboratorium sekolah sedang kosong. Ya berarti di kelas. Ya. Laboratorium sedang kosong ya. Laboratorium sedang kosong. Jadi enak kita gambar seperti ini ya. Atau siswa kelas 3 ada di kelas ya. Atau laboratorium mungkin gini ya. Bisa di sini kelas atau laboratorium. Ya. Laboratorium kosong berarti berada di kelas. Semua siswa kelas 3 berada di laboratorium dan kelas. Semua siswa kelas 3 tidak berada di kelas. Semua siswa kelas 3 sedang berada di laboratorium dan kelas. Tidak ada siswa yang berada di kelas.
laboratorium sekolah kosong, yang kosong laboratorium. Semua siswa tidak berada di kelas. Keliru. Tidak ada siswa kelas 3 yang sedang berada di laboratorium atau di kelas. Semua siswa kelas 3 sedang berada di laboratorium dan kelas. Tidak ada siswa kelas 3 yang berada di kelas. Ya, berada di kelas padahal ya. Laboratorium yang kosong kok. Berada di, oh iya ampun, yang E. Saya baca berulang-ulang ternyata jawabannya E. Yang saya cari kan yang saya arsir ini. Semua siswa kelas 3 sedang berada di kelas. 23. Setelah lulus SMA, siswa akan melanjutkan studi. Setelah lulus SMA, jika siswa melanjutkan studi maka tidak bekerja. Jika studi tidak bekerja. Andi bekerja setelah lulus SMA. Andi negasi dari tidak bekerja, maka Andi tidak lulus sekolah ya. Jadi negasi dari Andi bekerja berarti setelah lulus sekolah studi maka ia tidak bekerja. Ya, studi maka jika studi maka tidak bekerja. Jika bekerja berarti kan negasi dari tidak bekerja. Bekerja itu. Kalau ini negasi ini, kesimpulan negasi ini ponennya. Ya, tidak sekolah berarti tidak lulus SMA. Andi tidak melanjutkan studi. Andi bekerja melanjutkan studi. Andi tidak melanjutkan studi dan tidak bekerja. Andi bekerja untuk melanjutkan studi. Andi melanjutkan studi setelah bekerja. Belum lulus berarti ya. Andi bekerja dan melanjutkan studi. Andi bekerja setelah lulus SMA. Coba saya tuliskan dengan cara lain. Setelah lulus SMA, Andi melanjutkan studi, maka ia tidak bekerja. Ya, jika studi, maka tidak bekerja. Setelah lulus SMA, jika siswa melanjutkan studi, maka ia tidak bekerja. Andi bekerja setelah lulus SMA. Oh, berarti dia bekerja toh. Ya, negasi berarti setelah lulus SMA tidak melanjutkan studi. Andi bekerja dan melanjutkan studi. Tidak, ini salah ini. Andi tidak melanjutkan studi dan tidak bekerja. Andi bekerja untuk melanjutkan studi. Andi melanjutkan studi setelah bekerja. Andi tidak melanjutkan studi. Nah ini yang saya cari-cari. Negasi dari studi. Kok bisa nggak kebaca tadi ya? Jadi negasi dari studi ya. Jadi Andi tidak melanjutkan studi. Ya ampun, gagal fokus. 24. Oh, ini sudah terakhir belum ya? Pengunjung memperoleh informasi. Pengunjung memperoleh informasi dapat melalui brosur, media elektronik atau internet. Ya, informasi bisa dapat melalui brosur, ya, media elektronik atau internet. Ya. Hari ini internet tidak dapat diakses. Internet tidak dapat diakses. Jadi internet tidak bisa diakses. Media elektronik mungkin ada TV ya, mungkin aja TV ya, termasuk brosur jelas kertas. Ya, pengunjung tidak dapat memperoleh informasi. Pengunjung memperoleh informasi melalui brosur, media elektronik atau internet. Ya, pengunjung tidak dapat memperoleh informasi. Pengunjung dapat memperoleh ini bisa melalui media elektronik, mungkin televisi, bisa brosur ya. Pengunjung tidak dapat menggunakan brosur, ini jelas salah, bisa. Pengunjung tidak dapat menggunakan media elektronik, bisa aja, kenapa tidak? Ya, TV kan media elektronik. Pengunjung tidak dapat menggunakan brosur, jelas enggak ya. Pengunjung dapat memperoleh informasi. Oke. Nomor 24 dan kita cari nomor yang lain. Sekarang nomor 25. 1 jam semua pengendara sepeda motor berteduh jika tidak menggunakan hujan. Jadi pengendara sepeda motor, ya, pengendara gitu aja ya, pengendara motor 1 jam pengendara motor berteduh jika tidak menggunakan jas hujan. Ini akan berteduh jika tidak menggunakan jas hujan ya. Berteduh jika tidak menggunakan jas gitu ya, negasi jas.
Jika jika menggunakan tidak menggunakan jas hujan maka berteduh gitu ya. Jika atau Tony mengendari sepeda motor saat hujan. Ini baca aja kelihatan sebenarnya. Tony mengendari motor saat hujan berarti dia pakai jas hujan. Ya, Tony menggunakan jas hujan. Oke, yang A dibaca aja kelihatan. Yang lain juga bisa ya. Jadi jika kalau menggunakan logika ya, menggunakan sistem logika matematika, jika tidak negasi jas hujan maka berteduh. Ya, Tony mengendarai motor. Ya, berarti tidak berteduh. Ya kan gitu ya, tidak berteduh maka negasi dari negasi jas hujan. Ya, jadi jas hujan, dia menggunakan jas hujan. Ini kalau kita menggunakan logika Tholen ya. Tholen ponen ini ponen. Oke, nomor 26, semua binatang karnivora bertaring. Jika karnivora maka bertaring. Sebagian binatang yang memiliki taring menyusui. Ya, sebagian yang memiliki taring menyusui. Ya, bukan semua, jadi kayak negasi dari taring kalau sebagian ini. Ya. Semua binatang enak pakai diagram Venn kelihatannya ya. Semua karnivora bertaring. Jika karnivora ya maka bertaring. Gitu aja enak pakai diagram Venn. Mana yang lebih enak ya? Sebagian binatang yang memiliki taring menyusui. Sebagian menyusui. Nah, gini. Maka sebagian binatang yang bertaring bukan karnivora. Semua sebagian yang bertaring bukan karnivora, ini benar juga. Ya. Jadi semua binatang karnivora bertaring berarti sebagian yang bertaring bukan karnivora. Ya, ini benar. Semua binatang karnivora menyusui, belum tentu. Ya, belum tentu. Ular itu karnivora nggak menyusui ya, tapi kita nggak boleh pakai contoh sendiri tanpa di luar premis ya. Semua binatang yang tidak menyusui tidak bertaring, tidak menyusui tidak bertaring. Semua binatang yang tidak menyusui semua binatang tidak menyusui. Ini yang menyusui, yang tidak menyusui. Semua binatang tidak ada ini. Semua binatang yang tidak menyusui tidak bertaring, ini tidak ada di premis ini. Semua binatang menyusui pasti bertaring. Menyusui belum tentu. Sebagian binatang karnivora tidak menyusui. Karnivora ada ya. Sebagian binatang karnivora tidak menyusui. Di sini ada. Tidak menyusui tidak ada. Tidak menyusui tidak ada. Adanya menyusui. Sebagian binatang bertaring bukan karnivora. Ini ada dua yang sama kuatnya ini ya. Semua binatang karnivora bertaring, itu bukan berarti bertaring pasti karnivora. Ya, sebagian binatang bertaring karnivora. Kalau ini sebagian binatang karnivora tidak menyusui. Sebagian binatang karnivora tidak menyusui. Mungkin iya, yang menyusui kan hanya yang ini karnivora menyusui. Berarti yang di sini kan karnivora tidak menyusui. Nah, ini ada dua yang benar. Repot ini. Sebagian binatang bertaring bukan karnivora. Semua binatang karnivora bertaring. Ini ada dua yang benar. Mana yang sama kuatnya? Ini repot ya. Sebagian binatang karnivora tidak menyusui. Sebagian binatang yang memiliki taring menyusui. Agak sama kuatnya ini. Ya, kalau disuruh dipaksa saya akan memilih sebagian binatang karnivora tidak menyusui. Sebagian binatang bertaring, saya milih A. Ya, karena ini kebalik ya. Semua binatang karnivora bertaring, belum tentu yang bertaring itu karnivora. Sebagian binatang yang bertaring bukan karnivora. Sebagian binatang yang memiliki taring menyusui. Kalau dari kalimatnya ini lebih mengarah ke E sih.
lebih mengarah ke E. Sebagian binatang yang bertaring menyusui berarti sebagian yang lain tidak menyusui gitu ya. Lebih mengarah ke E. Walaupun yang A ini benar sebenarnya. Oke, nomor terakhir di segmen ini, setiap kenaikan BBM ya, BBM naik pasti tarif naik. Tarif naik. Ya, BBM naik, tarif akan naik. Setiap kenaikan angkutan umum, tarif naik, kenaikan harga akan naik. BBM naik, harga naik jelas ya. BBM naik, maka harga akan naik. Setiap kenaikan harga BBM pasti diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok yang A. Ini silogisme, mudah ini. Yang susah itu nomor sebelumnya ini tadi. Baik, ini pembahasan untuk logika yang seri ke-20 ya. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.